Haleluya, Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya Budi Simbolon. Pada video kali ini kita mau bahas satu kebenaran firman Tuhan tentang seorang anak Tuhan yang berpikir bisa menghukum orang lain dengan caranya sendiri. Nah saudara, adakah di antara kita yang tidak pernah kecewa dengan orang lain, atau yang tidak pernah merasa sakit hati dengan orang lainnya? Tentunya kita pernah kecewa, bukan? Ya kan? Karena kita pernah marah dengan orang lain, atau mungkin kalau bukan kita yang marah, atau orang lain yang mungkin kecewa dengan kita yang buat orang lain kecewa, betul? Nah saudara, satu kali yang harus kita perhatikan dalam kehidupan adalah perlu memperhatikan bagaimana sikap kita untuk hidup. Saya terberkati lewat seorang hamba Tuhan yang menyampaikan satu pesan firman Tuhan, dan saya mau bagikan untuk kita semua. Saudara, kalau perhatikan Yunus pasal yang keempat. Saudara, Yunus pasal yang keempat, mulai dari ayat yang pertama, saudara. Ketika Allah mengasihi Niniwe dan memulihkan Niniwe, saudara perhatikan, hal itu mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Tapi ayat yang keempat, saudara, firman Tuhan berkata, "Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah?" Saudara, saya mau cerita bagaimana Yunus dipanggil Tuhan. Yunus seorang yang takut akan Tuhan. Dia keluar, dia tahu cerita bagaimana Niniwe itu sangat mendukakan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Bahkan Yunus tahu ceritanya, saudara, bahwa Niniwe adalah ibu kota Asyur yang dulunya menjajah Israel atau memperbudak Israel, saudara. Memisahkan, memecah belah Israel pada masa itu. Yunus tahu sejarah itu, ya kan? Dan dia tahu bagaimana bangsanya sangat menderita karena perbuatan Niniwe atau Asyur, saudara. Sehingga di ayat yang kedua dia bilang, "Tuhan, inilah alasannya kenapa aku lari waktu itu." Nah, di Yunus pasal yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara teman-teman baca bagaimana Yunus ketika dipanggil Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu." Tapi ayat yang ketiga, saudara perhatikan, "Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia bayar biaya perjalanannya, lalu naik dengan kapal itu." Ayat yang keempat, "Tetapi Tuhan berfirman, lalu dia mendatangkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur." Saudara perhatikan, karena Yunus seorang yang patriot, ya, yang cinta dengan bangsanya, yang tahu sejarah tentang bangsanya, ketika Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, kota besar yang pernah menjajah Israel, saudara, dalam hatinya, kenapa mereka harus ditolong, ya kan? Kenapa mereka harus dipulihkan? Kenapa Tuhan tidak hancurkan saja mereka? Bukankah mereka itu sangat jahat? Ini pikiran Yunus, saudara. Nah, saudara lihat, Yunus lari ke Tarsis, saudara. Dia pergi menjauh daripada Tuhan. Dia berangkat di Yafo, dia melihat kapal yang akan berangkat, saudara. Lalu dia bayar dengan uangnya sendiri untuk lari dari hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya Niniwe tidak dengar kabar keselamatan, saudara. Saudara bayangkan, kalau secara geografis, Bapak Ibu, dari tempat Yunus berdiri, negerinya ke Niniwe itu, saudara, itu hanya berjarak lebih kurang 800 km, saudara. Tapi ketika dia lari ke Tarsis, secara geografis itu lebih kurang 4000 km. Bayangin, yang tadi jarak tempuhnya 800 km, tapi dia menjauh dari Tuhan lebih kurang 4000 km dengan biaya sendiri. Ya kan?
Karena apa? Dia tahu siapa Niniwe. Dia tahu bagaimana jahatnya Niniwe, saudara. Tapi saudara perhatikan, karena menurut rancangannya Tuhan, datanglah angin yang hampir menghancurkan kapal itu. Lalu karena mereka menemukan Yunuslah penyebabnya, Yunus meminta, buanglah aku ke laut. Saudara bayangin, Yunus memilih, lebih baik aku mati ke laut daripada aku harus sampaikan kabar ini kepada Niniwe. Ya kan? Lebih baik aku mati daripada mereka dengar. Karena apa? Ayat pasal yang keempat tadi katakan, aku tahu engkau Allah yang panjang sabar. Aku tahu engkau Allah yang menyesal. Aku tahu engkau Allah yang akan mengampuni. Saudara bayangin, seorang anak Tuhan, dia tahu siapa Tuhannya. Tapi karena dia tahu dalam hatinya bangsa itu sangat menyakiti bangsanya dulu, dia tidak mau mereka dipulihkan, saudara. Lalu seturut kehendaknya Tuhan, datanglah seekor ikan besar lalu menelan Yunus, saudara. Ditelan. Lalu pasal yang kedua mencatat, Yunus mengaku salah di hadapan Tuhan. Dia mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dia minta ampun, saudara. Lalu dia dimuntahkan keluar dari perut ikan itu, saudara. Dan pasal yang ketiga, saudara perhatikan Yunus pasal yang ketiga, bagaimana Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Saudara perhatikan, hanya singkat saja khotbah Yunus, saudara. Ini khotbah yang luar biasa. Mulai Yunus pasal yang ketiga ayat yang keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Saudara, satu kalimat ini loh, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Saudara lihat, mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, orang Niniwe mendengarkan perkataan Yunus, saudara. Mereka dengar dan mereka ajak semua bangsanya untuk, saudara lihat, baik orang dewasa ya, untuk berpuasa, anak-anak semuanya mengenakan kain kabung, saudara. Mereka berpuasa, duduk di atas abu, saudara, dan berpikir Tuhan akan memperhatikan. Tetapi memang betul ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya itu terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara perhatikan, Tuhan tidak jadi menunggang balikkan Niniwe. Niniwe diselamatkan. Hanya satu kalimat, yang kalimat khotbah yang sederhana. Dan di ayat pasal yang keempat, saudara, marahlah Yunus kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau ampuni mereka? Firman Tuhan katakan kepada Yunus, Yunus, layakkah engkau marah? Satu kali Tuhan tanya, saudara. Lalu karena kekesalan hatinya pergilah Yunus, saudara. Dan atas penentuan Tuhan, ayat yang ke-6 pasal yang keempat, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus dan menaunginya. Yunus menjadi terhibur hatinya karena dia tidak kepanasan. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Tuhan juga, datanglah seekor ulat yang menggeregek pohon jarak itu sehingga layu. Dan sesudah matahari terbit, atas penentuan Tuhan, sehingga matahari menyakiti kepala Yunus, saudara. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Engkau yang tidak ada partisipasi, engkau tidak ada ambil alih dalam menciptakan pohon itu. Tapi ketika itu pohon mati, saudara, dan matahari menyengat kepala Yunus, firman Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Lalu firman Tuhan berkata yang ke-11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Kitab ini ditutup dengan kalimat ini, saudara. Artinya, kalau karena pohon jarak yang hilang dari atas kepalamu pun engkau marah dan memilih untuk mati, bagaimana Tuhan yang tidak sayang dengan banyaknya jiwa-jiwa yang datang berbalik kepada Tuhan? Artinya, saudaraku, apa yang mau firman Tuhan ajarkan kepada kita? Saya tidak katakan Anda bebas
atau tidak pernah disakiti orang lain, dikecewakan orang lain. Mungkin keluarga yang mengecewakan kita, mungkin sahabat terdekat kita yang pernah menyakiti hati kita sehingga kita sulit untuk mengampuni dia. Dan kita berpikir bisa menghukum dia dengan cara kita, atau kita meminta Tuhan, kutukilah dia, Tuhan jangan buat dia berhasil, Tuhan hapuskanlah keluarga mereka, hapuskanlah usaha mereka. Tapi firman Tuhan mau katakan, siapa kita yang coba marah dengan Tuhan? Siapa kita yang coba balaskan sesuatu yang ada dalam hati kita kepada orang lain? Pembalasan itu hanya milik Tuhan, amin. Tapi kepada siapapun Tuhan suruhkan kita, saya dan saudara, kalau Tuhan berkata ampuni dia, maka ampuni dia. Kalau Tuhan katakan datangi dia, saudara. Memang bukan hal yang mudah, tapi engkau tidak pernah bisa menghukum orang lain dengan caramu. Engkau tidak bisa susun satu rancangan yang hebat untuk bisa menjatuhkan orang lain karena engkau berpikir dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia layak untuk musnah, dia layak untuk bangkrut, dia layak untuk jatuh. Itu bukan urusan kita, saudara. Kenapa firman Tuhan yang sama? Ya, saudara perhatikan dalam Ulangan juga firman Tuhan berkata, Ulangan 32 ayat 35, hakkulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, aku segera datang, apa yang telah disediakan bagi mereka. Dalam Roma pasal ke-12 juga, Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma, Roma 12 ayat ke-19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Lainnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami hari ini, percayalah pembelaan Tuhan ada atas kehidupan kita. Saya sampaikan, setiap kita masih punya kesempatan. Setiap kita, bahkan saudara di sekitar kita yang pernah mengecewakan kita, kalau Tuhan yang berikan kesempatan, maka kita pergunakanlah kesempatan itu dengan baik, amin. Kalau kita memang Tuhan izinkan untuk ditegur, sama seperti orang Niniwe yang dulunya mengecewakan, menyakiti hati Tuhan, mari ambil kesempatan itu, berbalik kepada Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan percayalah kasih-Nya yang berlimpah atas kita, kasih-Nya yang memulihkan keadaan kita, memulihkan usaha tangan kita, saudara. Tapi kalau mungkin saudara adalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk berdoa bagi orang lain, untuk melepaskan pengampunan atas orang lain, untuk menyampaikan berkat atas orang lain, maka saya mau katakan saudara, sampaikanlah itu. Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, dalam pikiranmu, sampaikanlah. Jangan mencoba menahan atau saudara, menahan berkat yang harusnya milik orang lain, menahan nasihat yang harus disampaikan kepada orang lain. Atau engkau mencoba menyusun rencana bagaimana engkau bisa lari dari rancangan Tuhan, lari dari panggilan Tuhan. Engkau tidak akan bisa lari, saudara. Karena saya dan setiap kita hidup dalam rancangannya Tuhan. Dia tahu rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Sekalipun Tuhan izinkan masalah demi masalah, tapi percayalah saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk saya dan saudara. Tuhan punya masa depan yang baik untuk saya dan saudara. Olehnya, saudaraku, dimanapun kita berada, tetaplah kuat dalam mengikut Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah menjadi saksi bahkan pemberita Injil, saudara. Supaya lewat hidupmu ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan. Kiranya video ini, bahkan firman Tuhan ini, memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.